semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kalian semua di sini dalam keadaan sehat dan penuh sukacita ya. Nah, hari ini saya mau menceritakan tentang kotak kusam. Nah, penasaran nggak nih ceritanya? Yuk simak. Nah, kalian tahu nggak kotak kusam itu apa? Jadi, kotak kusam itu adalah sebuah kota yang dimana penduduknya itu sangat benci dengan kebersihan, makanan sehat, wangi harum. Pokoknya nih mereka cuma suka yang busuk-busuk, yang bau, yang kotor. Bahkan bukan hanya itu, baju mereka aja nih dipakai selama 2 sampai 3 minggu. Jadi mereka ngeganti baju nih, jadi kalau udah 2 minggu atau 3 minggu baru ganti baju. Pasti bau banget kan, apalagi mereka setiap harinya beraktivitas, pasti banyak keringet deh. Ih, nggak kebayang kan? Pada suatu hari, penduduk kota Kusam sedang berkumpul di suatu tempat. Dan ada sepasang suami istri yang kebingungan, karena suaminya itu mendapatkan video yang berjudul higienis. Nah, mereka ini nih nggak tahu nih apa arti higienis. Lihat deh, aku dapat video aneh banget nih. Judulnya higienis. Apa ini? Kata suaminya. Kata istrinya, apa tuh higienis? Coba lihat videonya. Nih videonya. Higienis. Arti higienis. Iya, tahu nggak arti higienis itu apa? Higienis ya. Makan yang manis-manis. Nah, itu tuh arti higienis. Aduh, sepertinya jawaban kamu nih meragukan ya. Salah deh, aku coba tanya yang lain aja ya, kata si suaminya. Pak, berhenti dulu. Ya, ada apa? Ini, tadi saya dapat video dari saudara saya yang tinggal di kota lain. Judul videonya itu higienis. Bapak tahu nggak arti higienis itu apa? Nggak tahu. Sebentar ya, saya cari tahu dulu. Apa arti higienis? Oh, higienis itu bebas dari kuman. Loh, bebas dari kuman? Iya, aduh, kamu cepet-cepet deh hapus video ini sebelum yang lain tahu. Kalau yang lain tahu, kalau kamu melihat video ini atau bahkan kamu menyebar video ini, kamu tuh bisa dapat hukuman loh. Aduh, udah cepet-cepet hapus aja buruan sebelum yang lain tahu. Dan jangan sampai video ini tersebar. Tahu nggak, ini tuh anti banget, nggak boleh ada di kota kita. Waduh, mereka di situ kelihatan banget ya anti kebersihan. Padahal kalau kotor-kotor gitu kan pasti bisa jadi sarang penyakit ya, apalagi semua penduduknya seperti itu. Bahkan kata higienis aja mereka nggak tahu apa artinya. Nah, saat mereka sedang berbicara satu sama lain, tiba-tiba ada 2 orang prajurit yang datang ke kota itu. Mereka sangat bersih sekali. Nah, ternyata 2 orang prajurit itu membawakan suatu surat undangan. Nah, jadi kota Kusam ini semua penduduknya diundang untuk datang ke pesta raja. Pasti mereka senang banget nih. Tapi kalau mereka kotor, emang bisa masuk ya? Lalu prajurit itu membacakan surat tersebut. Lalu semua penduduk itu sangat senang. Namun prajurit itu berkata, namun ada satu syarat, kalian harus memakai baju pesta. Mereka sangat senang karena akan datang ke pesta menggunakan baju pesta. Nah, sebenarnya itu tuh nggak boleh loh, bukan cuma harus pakai baju pesta, tapi mereka juga harus dalam keadaan yang bersih dan sehat. Kalau enggak, mereka tuh nggak bakal diterima. Nah, saat keesokan harinya, ada beberapa orang yang datang ke kota Kusam memberitahu bahwa mereka ini tidak cukup kalau hanya memakai baju pesta. Mereka juga harus dalam keadaan yang bersih. Lalu mereka itu memberikan sabun kepada semua penduduk kota Kusam. Namun, sabun itu ditolak dan malah seorang itu dilempari sabun oleh penduduk kota Kusam. Penduduk kota Kusam malah marah-marah, terutama wali kotanya. Mereka tuh sangat tidak terima kalau kotanya ini menjadi bersih karena mereka kan hanya suka kotor-kotor. Akhirnya, semua penduduk kota Kusam masuk ke dalam rumahnya masing-masing. Lalu orang-orang membawakan sabun tersebut membereskan sabunnya karena berceceran. Lalu tiba-tiba ada seorang pengemis. Pengemis itu termasuk warga di kota Kusam. Lalu kata si pengemis itu, "Halo, bisa tolong aku? Apa yang harus kubantu? Aku akan menolongmu." Jadi begini, aku sangat ingin sekali mengikuti pesta raja. Tapi aku tidak punya baju pesta. Bisakah kamu meminjamkan padaku sebuah baju pesta? Lalu katanya, ya tentu saja, saya akan meminjamkan kamu baju pesta. Tapi kamu tidak cukup kalau hanya memakai sebuah baju pesta. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kata si pengemis itu.
Kamu juga harus dalam keadaan yang bersih. Jadi, mau kan kamu pakai sabun ini? Katanya. Lalu kata pengemisnya itu tentu saja mau. Baiklah, ayo ikut aku. Akhirnya tiba hari di mana mereka berpesta. Akhirnya semua penduduk kota Kusam datang beramai-ramai ke istana tersebut. Namun saat sampai di istana mereka ditolak. Kira-kira kenapa nih ditolak? Ya, karena mereka tidak dalam keadaan yang bersih. Mereka hanya memakai baju pesta. Dan di sana peraturannya harus memakai baju pesta dalam keadaan yang bersih. Awalnya penduduk kota Kusam ini masih tidak terima. Namun tiba-tiba ada seorang raja. Dan kalian tahu nggak nih, ternyata raja itu adalah salah satu orang yang memberikan sabun. Nah, karena mereka merasa tidak sopan, akhirnya penduduk kota Kusam meminta maaf kepada raja tersebut dan meminta kesempatan untuk sekali saja. Namun, raja tersebut tidak bisa memberi kesempatan karena semuanya sudah terlambat. Nah, akhirnya raja itu menjelaskan. Dan raja itu memberitahu kepada mereka bahwa dari sekian banyak penduduk kota Kusam, hanya satu orang yang bisa masuk. Siapa ayo? Ya, betul sekali. Jadi yang bisa masuk itu cuma seorang pengemis itu karena tadi dia mau kan pakai sabunnya. So, dia bisa masuk. Tidak lama, semua gerbang harus ditutup karena pestanya akan dimulai. Dan ya, penduduk kota Kusam yang lain tetap ditolak. Nah, penduduk kota Kusam itu menggambarkan kita yang sombong untuk mengakui dan untuk bertobat. Tetapi seorang pengemis itu adalah orang yang rendah hati mau membebaskan dirinya dari dosa, sehingga ia layak untuk masuk ke kerajaan surga. Nah, kalau raja itu menggambarkan Tuhan Yesus nih, yang mau menyelamatkan kita dari dosa. Sama seperti raja tadi yang mau memberikan sabun supaya tidak kotor lagi. Nah, maka dari itu, kita semua harus bisa rendah hati, mengakui dosa kita, dan yang pasti kita harus bisa bertobat. Supaya kita bisa menyambut Natal dengan hati yang bersih. Bukan hanya di hari Natal saja, tetapi kita harus tetap melakukan kebaikan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Oke, sekian dari saya. Semoga bermanfaat ya. God bless you.